Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tentang li dan arete. Seorang murid bertanya kepada Kung Fu Se, "Guru, semakin lama kita hidup dan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mengetahui. Dari sekian banyak hal itu, apa yang paling perlu kita pelajari dan diketahui?" Dengan tenang, Kung menjawab, "Li." Menurut Kung Fu Se, filsuf Cina dari abad ke-5 sebelum Kristus, yang paling perlu adalah mengetahui dan menjalankan li. Apa itu li? Li berarti peran yang sesuai dengan hakikat, perilaku yang pantas, atau sikap hidup yang patut. Untuk menjelaskan maksudnya, Kung memberikan pegangan yang disebut panca hubungan, yang di dalamnya terdapat 10 macam li. Pertama, hubungan rakyat-rakyat. Raja berperan menyediakan kesejahteraan bagi rakyat secara adil, sedangkan rakyat berperan untuk patuh dan mengabdi kepada raja. Kedua, hubungan orang tua anak. Orang tua berperan memberi teladan dan mengayomi, dan anak berperan membaktikan diri pada orang tua. Ketiga, hubungan suami istri. Suami patut berperilaku benar dan setia. Istri patut bersikap tunduk. Keempat, hubungan kakak adik. Kakak patut melindungi, sedangkan adik patut menghormati. Kelima, hubungan atasan bawahan. Atasan patut bersikap tenggang rasa yang manusiawi, sedangkan bawahan patut bersikap terbuka dan mau belajar. Setiap orang mempunyai satu atau beberapa li. Menurut Kung Fu Se, pendidikan bertujuan menolong orang memahami li-nya masing-masing dan memberi isi serta kualitas pada li atau peran hidupnya, sehingga orang bisa menjalankan li-nya dengan optimal. Misalnya, kalau menjadi majikan, jadilah majikan yang mengupayakan kesejahteraan karyawan sebaik mungkin. Pada pihak lain, kalau menjadi karyawan, jadilah karyawan yang berdedikasi dengan kinerja setinggi mungkin. Kalau menjadi guru, jadilah guru yang mengajar dengan sepenuh hati. Kalau menjadi murid, jadilah murid yang belajar sebaik mungkin. Jika tiap orang menjalankan li dirinya, tiap benda ada pada tempatnya, dan tiap perkara terjadi pada waktunya, maka terciptalah keserasian hidup di dalam keluarga, masyarakat, bahkan di dalam alam semesta. Li merupakan prinsip bagi keserasian hidup antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam, yang merupakan cerminan hubungan antara manusia dengan Allah. Sebab bagaimana manusia bisa bersikap pantas terhadap Allah kalau terhadap sesamanya ia bersikap sebaliknya? Demikian ucapku. Oleh karena penekanan yang kuat pada hubungan antara manusia, tidak mengherankan bagi agama yang kemudian lahir dari ajaran ini disebut agama Kung Fu Se atau Konfusianisme. Lebih banyak bersifat horizontal ketimbang vertikal dan tergolong bersifat humanis, atau menempatkan manusia sebagai subjek dan mengutamakan martabat manusia. Menarik bahwa beberapa puluh tahun kemudian, Socrates melalui muridnya Plato di Yunani mengembangkan ajaran yang serupa. Ia mengajar bahwa tiap benda mempunyai arete
Arete adalah keunggulan fungsi atau keutamaan yang khas. Misalnya, arete sebuah pena adalah menulis. Setiap pena ini menjalankan fungsinya sebagai alat tulis, maka ia mempunyai arete. Nilai pena terletak pada keutamaannya itu. Demikian juga tiap orang mempunyai aretenya masing-masing. Juga secara umum manusia mempunyai arete, yaitu kemampuan bertindak secara masuk di akal, berperi kemanusiaan, dan berbuat baik. Kalau orang tidak mempunyai arete, apa gunanya ia berada? Sama seperti apa gunanya sebuah pena yang tidak bisa dipakai menulis. Untuk dimaksud itu ada pendidikan. Sebab dalam pendidikan orang belajar dan mengajar arete. Menurut sekali bahwa beberapa ratus tahun kemudian Yesus mengajarkan halnya sejajar dengan konsep li dan arete. Walaupun tidak dengan istilah yang spesifik, namun konsep tentang peran hakiki dan keutamaan fungsi terutama dalam ajaran Yesus. Misalnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Menurut Yesus, setiap muridnya mempunyai peran hakiki sebagai garam dan terang dunia. Keutamaan fungsi garam adalah mengasinkan, bukan dengan maksud sekadar melezatkan, melainkan terutama untuk mencegah kebusukan. Makanan yang diasinkan tidak mudah membusuk. Contohnya adalah ikan asin. Keutamaan fungsi garam adalah mencegah kebusukan. Sejajar dengan itu, keutamaan fungsi terang adalah menunjukkan arah, sebab di dalam gelap orang tidak bisa melihat arah. Keutamaan fungsi terang adalah mencegah ketersesatan. Lalu Yesus melanjutkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ia juga berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itulah li dan arete kita sebagai murid Yesus. Jika seandainya sekarang kita bertanya kepada Yesus, Guru, apakah yang paling perlu kami pelajarin dan diketahui? Mungkin Yesus menjawab, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Garam yang mencegah kebusukan dan terang yang mencegah ketersesatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami dapat banyak belajar mengenai firman-Mu. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga kami semakin hari semakin dapat menyinari di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.